Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Aulia, NIM 2220026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia atau Hak Milik dalam Quran Surat Al-Maidah Juz 5 ayat 38. Yang poin pertama adalah menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia atau hak milik. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia ataupun penguasa. Sedang hak milik adalah suatu hukum syarak yang berlaku bagi zat ataupun manfaat yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkannya barang tersebut dan memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil oleh orang lain maupun disewa. Poin yang kedua adalah nas dan arti Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah Juz 5 ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallahi wallahu azizul hakim. Yang artinya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi Surat Al-Maidah ayat 38 yang lafadznya As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yaitu barang siapa mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya, hai para ulil amri, para hakim dan para pemerintah, yaitu telapak tangannya sampai pergelangan, karena mencuri itu dilakukan langsung dengan telapak tangan, sedang lengan hanyalah membawa telapak tangan itu seperti halnya yang dilakukan oleh badan. Sedang yang dipotong pertama-tama adalah tangan kanan, karena biasanya tangan kananlah pengambilan dilakukan. Kemudian tafsir Al-Maraghi lafaz jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, yaitu potonglah tangan pencuri itu baik laki-laki maupun perempuan sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk dan sebagai cegahan dan pelajaran bagi orang lain, dan tak ada pelajaran yang besar lagi dari pemotongan tangan yang mencuri, membuat malu si pencuri sepanjang hidupnya dan memberinya cap aib dan kehinaan. Kemudian tafsir Al-Maraghi lafadz wallahu azizun hakim, yaitu dan Allah Maha Perkasa dalam memberi balasan terhadap si pencuri, laki-laki maupun perempuan itu, juga terhadap ahli maksiat lainnya, dan Allah Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Kemudian tafsir Al-Lubab Surat Al-Maidah ayat 38, yaitu menjelaskan sanksi hukum bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan, yakni yang mengambil cara sembunyi-sembunyi barang berharga milik penuh orang lain yang dirampas oleh pemiliknya, baik tempat yang wajar dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat ini. Keduanya terancam sanksi dipotong pergelangan tangan mereka sebagai balasan duniawi bagi pencurian yang mereka kerjakan, sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian implementasi dalam kehidupan itu ada 4 poin. Yang pertama, harus selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dengan jalan yang baik. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu menjalankan perintah dan larangan-larangannya. Kemudian aspek tarbawi dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38, yaitu yang pertama, menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, sebagai hakim harus memberikan keputusan yang tepat dan adil. Yang ketiga, jangan mengambil hak milik orang lain karena Allah tidak suka perbuatan tersebut. Yang keempat, setiap perbuatan ada balasan sesuai dengan yang diperbuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.